Stefano Pioli ungkap harapan besar jelang duel AC Milan versus AS Roma. Stefano Pioli punya harapan khusus jelang duel AS Roma versus AC Milan pada pekan ke-10 Liga Italia 2021-2022 Senin di Stadion Olimpico. Corriere dello Sport memberitahukan pembaruan mengenai daftar cedera AC Milan. Diketahui Ante Rebic sudah pulih dari cedera pergelangan kakinya usai beristirahat dan absen di pertandingan melawan Bologna. Ante Rebic dipastikan bisa berkontribusi dalam pertandingan AC Milan melawan Torino pada Rabu dini hari nanti. Sementara itu striker Pietro Pellegrini yang juga absen dalam laga tandang melawan Bologna di Renato Dell'Ara juga sudah bergabung ke sesi latihan jelang bertemu Torino. Setelah bertemu Torino, AC Milan jelas akan memfokuskan diri dalam melawat ke ibu kota dan bertemu AS Roma. Dikutip dari Semper Milan, pelatih rossoneri Stefano Pioli tentu berharap seluruh timnya bugar dan siap menghadapi serigala ibu kota. Pioli berharap Alessandro Florenzi akan kembali ke tim karena kondisinya berangsur membaik meski diperkirakan bakal memulai dari bangku cadangan. Sementara itu, pemain depan AC Milan Brahim Diaz yang dinyatakan positif COVID-19 pada 15 Oktober lalu diharapkan segera negatif dan siap tampil di pertandingan melawan AS Roma. Rossoneri saat ini berada di urutan kedua klasmen sementara Liga Italia dengan raihan 25 poin. Terkini, Zlatan Ibrahimovic dan kolega menang 4-2 atas Bologna di Giornata ke-9 Serie A. Diavolo Rosso kini memiliki jumlah yang sama dengan Napoli yang memuncaki klasmen. Menariknya, AC Milan sukses menambah jarak dari Inter Milan yang kini duduk di urutan 3 klasmen Liga Italia dengan 18 poin. Sang rival sekotak ini meraih hasil imbang 1-1 saat jumpa Juventus. Rossoneri incar 6 kemenangan beruntun di Liga Italia. AC Milan telah mencatat 5 kemenangan beruntun di Liga Italia musim ini dan ingin melanjutkan penampilan impresif itu saat menjamu Torino dalam laga pekan ke-10 Rabu mendatang. Tim asuhan Stefano Pioli mencatatkan 5 kemenangan beruntun dimulai 23 September lalu kala menekuk Venezia 2-0. Kemudian AC Milan berturut-turut menumbangkan Spezia 1-2, Atalanta 2-3, Verona 3-2 dan teranyar Bologna 2-4 pada hari Minggu. Menyambut laga ini, Stefano Pioli menekankan bahwa AC Milan harus mulai tampil lebih disiplin dalam aspek pertahanan agar bisa menang lebih mudah. Dalam 9 laga terakhir Liga Italia, AC Milan tengah kebobolan 9 gol atau rata-rata 1 gol per laga. Catatan itu jauh lebih buruk dibandingkan Napoli yang kini memuncaki klasmen dengan hanya dipisahkan agresivitas gol dengan Milan yang sama-sama mengoleksi 25 poin. Kami harus lebih waspada, lebih kompak dan berkomunikasi lebih baik. Untuk menang, Anda harus kebobolan sangat sedikit. Kami perlu lebih memperhatikan fase bertahan, kata Pioli. Milan menjamu Torino dengan catatan apik perihal head-to-head dalam 5 laga terakhir. Rossoneri selalu meraih kemenangan. Pada pertemuan teranyar, AC Milan bahkan sukses mempecundangi Torino dengan skor telak 7-0 di laga Italia pada 13 Mei 2021 lalu. Meski demikian, Stefano Pioli enggan menganggap remeh sang lawan yang musim ini ditunggangi juru taktik baru yakni Ivan Juric. Lewatkan 2 pertandingan Milan, Kessie kembali berlatih. Gelandang AC Milan Franck Kessie akhirnya kembali berlatih pada hari Minggu kemarin setelah sempat melewatkan pertandingan melawan FC Porto dan Bologna lantaran sebab berbeda. Kessie mendapatkan sanksi langgaran bermain untuk laga kontra Porto dan kemudian ia terpaksa absen saat Rossoneri berkunjung ke Stadion Renato Dell'Ara akibat terserang flu. Beruntung, hasil pemeriksaan menunjukkan bukan COVID-19 dan ia kini kembali berlatih bersama skuad raksasa Serie A lainnya. Menurut pemberitaan dari Milan News, pemain internasional Pantai Gading tersebut hadir di Milanello dan turut ambil bagian dalam sesi latihan pasca pertandingan seperti biasanya. Mereka yang bermain melawan Bologna berlatih di gym, sementara yang lain termasuk mantan bintang Atalanta beraktivitas di lapangan. Dengan kata lain, gelandang 24 tahun tersebut akan dapat dimainkan untuk pertandingan Giornata ke-10 kontra Torino pada Rabu dini hari mendatang. Milan sendiri masih belum terkalahkan di Serie A dan berharap bisa menambah 3 poin lagi di depan fans yang hadir di San Siro. Kendati demikian, masih perlu dilihat apakah Kessie akan dimainkan sejak menit awal, namun besar kemungkinan ia bakal dipercaya sebagai starter mengingat Ismail Bennacer telah bekerja keras di kandang Bologna. Ia memang dalam performa bagus, namun dengan jadwal yang padat yang dihadapi Rossoneri, pemain internasional Aljazair tersebut mungkin perlu waktu beristirahat agar kondisinya tetap prima. Piala Afrika mendekat, Milan siap bidik Kamara Januari ini. AC Milan dikabarkan bakal membidik Bau Bakar Kamara
yang kontraknya bersama Marcila akan berakhir pada bursa transfer Januari nanti, menyusul kekhawatiran akibat Piala Afrika 2021. Awal tahun 2022 mendatang, Rosemary tidak akan diperkuat beberapa pemain seperti Frank Kessie dan Ismail Benenser dalam beberapa pertandingan lantaran partisipasi mereka di Piala Afrika. Alhasil, raksasa Sela tersebut memerlukan tambahan kekuatan pada Mercato musim dingin nanti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Paolo Maldini dan Ricky Massara menyadari bahwa situasi mereka jauh dari kata ideal. Timo Bakayoko dan Sandro Tonali menjadi satu-satunya pemain tersisa untuk tandem lini tengah jika tanpa memperhitungkan Radek Krunic. Januari nanti Milan akan melirik peluang-peluang yang ada dan salah satunya adalah Kamara. Kontrak pemain internasional Prancis tersebut akan berakhir musim panas ini dan ia berpeluang meninggalkan Marseille dengan kompensasi rendah. Transfer tersebut akan menjadi investasi cerdas mengingat gelandang berbakat tersebut baru berusia 21 tahun. Ia diyakini memiliki masa depan cerah menantinya dan jika Rosemary mampu mengamankan servisnya dengan harga terjangkau maka akan menjadi bisnis fantastis bagi klub. Kedatangan Kamara tentu bakal menjadi penolong Milan saat ditinggal Benenser dan Kessie untuk Piala Afrika. Selain itu, masa depan pemain internasional Pantai Gading pun tak tengah menentu menyusul kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini sehingga kedatangan bintang muda Marseille tersebut dapat dikatakan pula sebagai langkah antisipasi.